Pernah nggak sih kamu ngerasa hari-hari di sekolah itu kayak naik roller coaster? Sebentar seneng banget, tiba-tiba udah stres aja mikirin tugas. Atau malah lagi kesel sama temen. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng gimana caranya menaklukkan semua tantangan sosial dan emosional itu. Coba deh jujur, siapa sih yang nggak pernah pusing gara-gara tugas numpuk? Atau yang lebih sering kejadian nih, adu argumen sama teman dekat? Pasti pernah kan? Itu udah biasa banget. Kalau jawaban kamu iya, selamat, itu artinya kamu normal. Anggap aja sekolah itu tempat ketemunya banyak orang dengan pemikiran yang beda-beda. Jadi ya wajar banget kalau ada gesekan atau konflik. Itu bukan hal aneh, tapi justru bagian dari proses belajar. Kamu nggak sendirian kok. Ternyata nih, kunci buat ngadepin semua drama di luar sana itu justru adanya di dalam diri kita sendiri. Jadi yuk, kita mulai petualangan kita di bagian pertama, menguasai dunia batin. Terus apa sih superpower rahasianya? Namanya regulasi emosi. Gampangnya, ini tuh kayak kamu jadi kapten buat kapal pikiranmu sendiri. Pas badai datang, misalnya stres ujian atau marah karena kalah main, kamulah yang pegang kendali, bukan emosimu yang ngebajak kapal. Kemampuan ini penting banget. Dan ini dia, jurus andalannya. Simple banget, tapi ampuh. Pas emosi mulai memuncak, coba lakuin ini. Pertama, berhenti. Tahan dulu, jangan langsung meledak. Kedua, bernapas. Tarik napas yang dalam, pelan-pelan, biar badan rileks. Ketiga, berpikir. Coba tanya ke diri sendiri, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang aku rasain? 3 langkah ini ngasih kamu jeda buat ngambil alih kendali lagi. Terus untungnya apa sih jadi kapten buat emosi sendiri? Wah, banyak banget. Kamu jadi bisa mikir lebih jernih pas lagi panik, gak gampang ngomong nyelekit pas lagi marah, dan pastinya hubungan sama teman jadi lebih awet. Pokoknya hidup jadi lebih tenang dan bebas drama. Oke, kalau kita udah bisa ngendalin diri dari dalam, sekarang kita siap buat ngadepin dunia luar. Yuk, kita lanjut ke bagian kedua, belajar cara buat menavigasi labirin sosial yang kadang emang ribet ini. Beda pendapat sama teman itu wajar, tapi kadang kita sama-sama keras kepala, nggak ada yang mau ngalah, dan akhirnya buntu kan? Nah, disinilah peran wasit atau penengah bisa ngebantu banget. Proses ini namanya mediasi, dan ini bisa jadi jalan keluar yang keren banget. Nah, di sekolah, mediator yang paling pas itu biasanya guru. Kenapa? Soalnya guru itu netral, nggak akan mihak ke siapa-siapa. Mereka juga bisa mendengarkan dengan empati, jadi perasaan kamu dan temanmu sama-sama didengerin. Mereka ngebantu kalian ngobrol baik-baik, dan yang paling penting, masalah kalian aman dan rahasia. Jadi, gimana prosesnya? Ada 3 langkah awal yang penting banget. Pertama, pendinginan. Sama-sama tenangin diri dulu, jangan ada yang masih panas. Kedua, saling mendengarkan. Gantian cerita, yang satu ngomong, yang lain dengerin, nggak boleh motong. Ketiga, cari tahu kebutuhan. Coba gali lebih dalam, sebenarnya apa sih yang dibutuhin masing-masing biar masalah ini selesai? Kalau kebutuhannya udah jelas, saatnya kerja bareng. Langkah keempat, brainstorming solusi. Kamu dan temanmu coba keluarin semua ide yang kepikiran. Gak ada ide yang jelek di tahap ini. Terakhir, langkah kelima, pilih ide terbaik. Cari solusi yang sama-sama enak, yang win-win buat berdua. Dan ingat ya, poin utamanya di sini bukan buat tentuin siapa yang menang atau siapa yang salah. Tujuannya adalah nemuin solusi yang bikin semua pihak lega. Ini soal kerjasama, bukan adu argumen. Oke, kita udah belajar cara nenangin diri dan nyelesain masalah sama temen. Sekarang, waktunya kita naik level. Gimana caranya mengubah semua energi yang kita punya jadi sesuatu yang positif? Selamat datang di bagian ketiga, menyalurkan kekuatanmu. Coba deh, kita lihat bedanya. Energi yang nggak tersalurkan dengan baik, ujung-ujungnya bisa jadi konflik lagi, bikin stres, atau jadi perilaku negatif. Tapi sebaliknya, kalau energi yang sama itu kita arahkan ke hal yang benar, dia bisa berubah jadi kreativitas, nambahin rasa percaya diri, dan bahkan jadi prestasi. Pilihannya ada di tangan kamu. Intinya sih sederhana, semakin kamu kenal sama dirimu sendiri, lewat proses ngatur emosi dan nyelesain konflik tadi, kamu bakal makin gampang nemuin kegiatan yang pas buat nyalurin semua energi dan bakatmu. Dan coba lihat nih, sekolah itu nyediain banyak banget wadahnya. Ada pramuka, ada macam-macam olahraga kayak futsal atau voli, ada kegiatan seni mulai dari nari sampai musik, ada juga rohis, klub sains, bahkan seni tradisional kayak karawitan. Ini semua tempat buat kamu mengeksplorasi diri. Jadi, ekskul itu bukan sekedar buat ngisi waktu luang loh. Anggap aja itu laboratorium pribadi kamu buat nemuin apa yang benar-benar kamu sukai, buat nemuin bakat terpendam. Ini bagian super penting dari perjalanan kamu mengenal diri sendiri.
Dan yang perlu diingat, ikut kegiatan-kegiatan ini tuh bukan cuma ngasah kayak skill teknis aja. Lebih dari itu, di sanalah karakter kamu dibentuk, kamu belajar kerja sama tim, dan pastinya ngebangun rasa percaya diri yang bakal kepake seumur hidup. Jadi ini dia rangkumannya. 3 bekal utama yang kita bahas, mampu mengelola emosi, bisa menyelesaikan konflik, dan mau mengembangkan potensi. Ini adalah toolkit sosial emosional kamu. Paket lengkap buat ngadepin tantangan apapun, sekarang di sekolah, dan nanti saat kamu dewasa. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kamu. Dari semua potensi hebat yang ada di dalam dirimu, pilih satu aja. Potensi apa yang mau kamu mulai kembangkan hari ini? Coba pikirkan. Terima kasih sudah